Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Muntaha hadir kembali datang dengan video penterjemahan teks Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 293, di mana teks ini dimulai dari bait-bait syair berbahasa Arab, bahasa yang sangat ortodok, bahasa klasik. Tapi tetap kita baca saja demi pengetahuan. Tentu akan saya baca per paragraf, saya terjemah, dan nanti di endingnya akan saya beri sebuah kesimpulan berupa narasi. Oke, langsung saya coba mulai dari syair yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad qala fihal wasifuna fa'aksaru wa inti laha wasfun la amri solihu. Sungguh para penyair telah banyak berkata tentangnya, namun aku memiliki gambaran tentangnya demi hidupku yang benar dan pantas. Sulafu kosoroha zu'afun wa markabun syahiyun idhastadhalaltahu fawwa jamihu. Minuman murninya pada akhirnya beracun dan kendaraannya lezat, tetapi bila engkau tundukkan ia menjadi liar. Wasyaksun jamilun yu'thirun nasu husnahu walakin lau asraru su'in qobaihu. Ia laksana sosok yang indah, manusia terpesona oleh keelokannya, namun di balik itu tersimpan rahasia kejelekan dan keburukan. Wal makna tsani ayunazzilahu ala nafsihi fi haqqillahi ta'ala fa innahu idza tafakkara fa ma'rifatuhu jahlun idma qadaru waha haqqa qadrihi wa ta'atuhu riyaun idla yattaqillaha haqqa tuqatihi wa hubbuhu ma'lulun idla yada'u syahwatan min syahawatihi fi hubbihi. Makna yang kedua ialah seseorang menurunkan atau memahami bait ini atas dirinya sendiri dalam hubungannya dengan Allah Ta'ala. Sebab apabila ia berpikir atau mendalami hubungannya dengan Allah, maka pengetahuannya, hakikatnya adalah kebodohan. Karena mereka tidak mampu mengagungkan Allah dengan penggunaan yang sebenarnya. Ketaatannya pun tercampuri riya, karena ia tidak bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Cintanya kepada Allah pun cacat, karena dalam cintanya itu ia belum meninggalkan syahwat dirinya. Waman aradallahu bihi khairan basyarahu biuyubi nafsihi fayara musdaqa hadzal baiti fi nafsihi wa in kana alal martabati bil idhafati ilal ghafilina. Dan barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah memperlihatkan kepadanya aib-aib dirinya sendiri, maka ia akan melihat kebenaran makna bait ini pada dirinya, meskipun keadaannya itu sudah termasuk tingkat yang tinggi bila dibandingkan dengan orang-orang yang lalai. Walidzalika qala la ha uksi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsika. Wa qala Allahu sallallahu alaihi wasallam inni la astaghfirullah fil yaumi wal lailati sab'ina marratan. Oleh karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak, aku tidak dapat menghitung pujian untukmu
engkau sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dalam sehari semalam sebanyak 77 kali. 70 kali. Maksudnya manusia tidak akan mampu memuji Allah sebagaimana mestinya, sebab hanya Allah yang mengetahui kesempurnaan dirinya. Demikian pula istighfar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kesempurnaan kehambaan beliau, meskipun beliau maksum dan terpelihara dari dosa. Wa innama kana istighfaruhu an ahwalin ya darajatun ba'da bil idhafati ila ma ba'daha wa in kanat kurban bil idhafati ila ma qablaha fala kurba illa wa yabqa wara'ahu kurbun la nihayatalahu id sabilus suluki ila Allahi ta'ala ghairu mutanahin wal wusulu ila aqsa darajatil qurbi muhalun. Sesungguhnya istighfar Nabi SAW itu bukan karena dosa, tetapi karena setiap keadaan spiritual yang beliau alami, meski merupakan derajat kedekatan dengan Allah, masih terasa kurang dibandingkan dengan derajat berikutnya. Maka setiap kedekatan dengan Allah masih menyisakan jarak menuju kedekatan yang lebih tinggi, sebab jalan menuju Allah Ta'ala tidak berujung. Mencapai puncak tertinggi dari kedekatan dengan Allah adalah sesuatu yang mustahil bagi makhluk, karena kesempurnaan mutlak hanya milik Allah semata. Wal makna salisu ayang dzura fi mabadi'i ahwalihi fayartadiyaha thumma yang dzura fi awaqibiha fayazdariha litilaihi ala khafayal ghururi fiha fayara dzalika minallahi ta'ala fayastami'ul baita fi haqqillahi ta'ala syakwa minal qada'i wal qadari wa hadza kufrun kama sabaqa bayanuhu wa ma min baitin illa wa yumkinu tanziluhu ala ma'anin wa dzalika biqadri ghazarati ilmil mustami'i. Maka makna yang ketiga ialah ketika seseorang memperhatikan permulaan keadaannya lalu ia merasa puas dengannya, kemudian meninjau akibatnya dan justru merendahkannya karena ia mengetahui adanya tipuan halus di dalamnya. Ia memandang semua itu dari Allah Ta'ala, lalu mendengarkan bait tersebut seakan-akan merupakan keluhan terhadap takdir Allah. Padahal hal demikian termasuk kekufuran sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dan tidak ada satu bait pun melainkan dapat diturunkan pada berbagai makna, tergantung pada kedalaman ilmu dan pemahaman pendengarnya. Wasofa'u qalbihi al-halatu rabi'atu sama'un mimman jawaza al-akhwala wal maqamati fa'azaba an fahmi ma siwallahi ta'ala hatta azaba an nafsihi wa ahwaliha wa mu'amaratiha wa kana kal madhushi al-ghaisi fi bahri aini syuhudi alladhi yudahi haluhu halan niswatil lati qopokna aidiyahuna fi musyahadati jamali Yusuf alaihi salamu hatta tuhisna wasakoto ihsasuhuna. Keadaan keempat adalah keadaan seseorang yang mendengarkan rahasia ilahi dari mereka yang telah melampaui berbagai keadaan atau ahwal dan tingkatan spiritual atau makomat.
ia telah terlepas dari memahami segala sesuatu selain Allah Ta'ala, bahkan terlepas pula dari dirinya sendiri, dari keadaan batinnya, dan dari segala amal perbuatannya. Ia seperti orang yang terpesona, tenggelam dalam lautan penyaksian hakikat ilahi, sebagaimana keadaan para wanita Mesir yang memotong tangan mereka ketika menyaksikan keindahan Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka begitu takjub hingga hilang kesadaran dan rasa sakitnya, karena seluruh perhatian mereka terserap dalam keindahan yang mereka lihat. Wa an mithli hadhil halati tu'abbiru sufiyatu bi annahu qad faniya an nafsihi wa ma huwa faniya an nafsihi fahuwa an ghairihi afna, maka annahu faniya an kulli syai'in ila anil wahidil masyhudi wa faniya aidan anis syuhudi, fa innal qalba aidan idza tafata ila syuhudi wa ila nafsihi bi annahu musyahidun faqat ghafala anil masyhudi. Keadaan seperti inilah yang oleh kaum sufi disebut fana atau fana an nafsihi, lenyap dari diri sendiri. Barang siapa telah lenyap dari dirinya, maka ia lebih-lebih lenyap dari selain dirinya. Artinya, ia telah kehilangan kesadaran terhadap segala sesuatu kecuali terhadap Allah semata. Ia seakan-akan telah sirna dari seluruh makhluk, dan yang tersisa hanyalah penyaksian terhadap Yang Maha Esa. Bahkan ia juga lenyap dari penyaksiannya sendiri, sebab apabila hati masih menoleh kepada dirinya dan menyadari bahwa ia sedang menyaksikan, maka pada saat itu ia telah lalai dari yang disaksikan, yakni Allah Ta'ala. Inilah puncak kefanaan sejati, hilangnya kesadaran diri dan kesadaran terhadap penyaksian, sehingga yang tersisa hanyalah keberadaan Allah semata.
Fal mustahtiru bil mar'i la tifata lahu fi khalistighraqihi ila ru'yatihi wala ila ainihi allati biha ru'yatuhu wala ila qalbihi alladhi bihi ladzatuhu fasakranu la khabara lahu min syukrihi wal mutaladdzidu la khabara lahu min tidadihi wa innama khabaruhu minal mutaladzidi bihi faqat wa misaluhul ilmu bisyai'i fa innahu mughayirun lil ilmi bil ilmi bidzalika syai'i fal alimu bisyai'i mahma warada alaihi ilmu bil ilmi bisyai'i kana mu'ridun anis syai'i. Orang yang benar-benar terpesona oleh sesuatu yang dilihatnya tidak akan menoleh kepada apapun dalam keadaan tenggelam dalam pandangannya itu. Ia tidak memperhatikan matanya yang dengannya ia melihat, dan tidak pula memperhatikan hatinya yang dengannya ia merasakan kenikmatan. Orang yang mabuk tidak sadar akan kemabukannya, dan orang yang menikmati sesuatu tidak menyadari kenikmatannya. Kesadarannya hanya tertuju kepada sesuatu yang ia nikmati itu, bukan pada proses kenikmatan itu sendiri. Contohnya seperti pengetahuan tentang sesuatu. Pengetahuan tentang sesuatu berbeda dengan pengetahuan tentang pengetahuan itu sendiri. Orang yang mengetahui sesuatu hal, apabila perhatiannya berpindah kepada kesadaran bahwa ia sedang mengetahui, maka sesungguhnya ia telah berpaling dari hal yang ia ketahui itu. Wa mithlu hadhil halati fi haqqil makhluqi wa tatra'u aidan fi haqqil khaliqi walakinaha fil ghalibi takunu kal barqil khatifi alladzi la yathbutu wa la yadumu wa inta malam tutikhul quwwatul basyariyatu farubbama idh qaraba tahta a'baihi idh tiraban tahliku bihi nafsuhu. Keadaan seperti ini bisa terjadi pada makhluk dan juga dapat terjadi dalam hubungan hamba dengan Sang Pencipta. Namun biasanya keadaan itu seperti kilat yang menyambar, tidak menetap dan tidak berlangsung lama. Jikapun terjadi secara terus-menerus, kekuatan manusia tidak akan sanggup menanggungnya. Bahkan bisa jadi seseorang terguncang hebat di bawah beban pengalaman itu hingga jiwanya binasa karenanya. Kamaruya an Abil Hasani an-Nuri anna hadara majlisan fasami'a hadal baita maziltu angzilu min widadika manzilan tatahayyarul albabu inta nuzulihi faqama wa tawajjata wa hama ala wajhihi fawaqa'a fi ajamati qasobin kutiha wa baqiyat usuluhu mithla sufufi fasara ya'tu fiha wa yu'idul baita ilal ghodati wadamu yakhruju min rijlaihi hatta warimat qadamahu wa saqahu wa asabata dzalika ayyaman wa mata rahimahu. Diriwayatkan dari Abul Hasan An-Nuri bahwa ia pernah menghadiri sebuah majelis lalu mendengar bait syair berikut. Aku senantiasa turun dari derajat cintamu ke derajat yang lebih dalam, hingga akal pun bingung ketika menyaksikan turunnya derajat itu. Maka ia pun berdiri larut dalam keadaan spiritual atau tawajud dan berjalan tanpa arah karena tahayud dalam rasa cinta ilahi.
ia jatuh ke dalam ladang tebu yang telah ditebang, dan sisa batangnya tajam seperti pedang. Ia terus berlari di sana sambil mengulangi bait tersebut hingga pagi, sementara darah mengucur dari kedua kakinya hingga bengkak kaki dan betisnya. Beberapa hari kemudian ia wafat, semoga Allah merahmatinya. Fahadhihi darajatu siddiqina fil fahmi wal wajdi faya a'la darajati li'anna sama'a alal akhwali nazilun an darajatil kamali wa ya mumtazijatun bisifatil basyariyati wa wa naun minal kusyuri. Inilah derajat para siddiqin atau orang-orang yang benar dalam pemahaman dan pengalaman spiritual atau al-wajud. Itu merupakan tingkatan tertinggi, sebab mendengarkan atau zikir atau syair spiritual dalam keadaan emosional atau akwal masih berada di bawah derajat kesempurnaan sejati. Keadaan itu masih bercampur dengan sifat-sifat manusiawi, dan hal itu merupakan bentuk keterbatasan. Wa innamal kamalu ayyafna bil kulliyati an nafsihi wa akhwalihi a'ni annahu yansaha fala yabqa lahul tifatun ilaiha kama lam yakun liniswati tifatu ilah aidi wasakakini fayasma'allaha wa billahi wa fillahi wa minallahi wa hadhihi rutbatuman. Kesempurnaan sejati ialah ketika seseorang benar-benar lenyap dari dirinya sendiri dan dari segala keadaan batinnya. Maksudnya ia lupa akan dirinya hingga tidak lagi menoleh kepadanya. Keadaan ini seperti para wanita di kisah Nabi Yusuf yang tidak lagi memperhatikan tangan-tangan dan pisau mereka karena terpesona oleh keindahan yang mereka saksikan. Maka ia mendengar karena Allah, bersama Allah, di dalam Allah, dan dari Allah. Inilah derajat orang-orang yang telah tenggelam sepenuhnya dalam penyaksian terhadapnya, derajat para kekasih sejati yang telah sirna dalam kehadiran ilahi. Sekarang saya ingin memberi kesimpulan naratif dari seluruh teks tersebut di atas yang sudah kami terjemahkan. Dari seluruh teks yang telah diterjemahkan tergambar bahwa pengalaman spiritual para kekasih Allah dan para ahli makrifat sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bukan hanya mengenal Tuhan melalui pengetahuan atau ilmu, tetapi merasakan kehadirannya dengan seluruh jiwa atau irfan dan wujud. Dalam keadaan tersebut, mereka bisa tenggelam dalam cinta ilahi hingga lupa kepada diri sendiri dan keadaan sekitarnya, sebagaimana orang yang mabuk oleh kenikmatan rohani. Kisah Abu Al-Hasan An-Nuri menjadi contoh nyata dari kedalaman cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ia mendengar bait syair yang menggambarkan keagungan cinta ilahi, ia terbawa oleh ekstase rohaninya hingga tak menghiraukan tubuh dan rasa sakit. Bahkan akhirnya wafat dalam keadaan fana karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan derajat tertinggi para siddiqin, orang-orang yang benar dalam kecintaannya, yang mencapai tingkat kefanaan atau fana dari diri dan segala sifat kemanusiaannya. Dalam konteks ini, kesempurnaan spiritual
bukan sekedar mendengarkan atau merasakan, tetapi mencapai kondisi di mana seseorang benar-benar lebur dalam kehadiran Allah. Ia mendengar dengan Allah, melalui Allah dan untuk Allah. Sementara dua hadis Nabi SAW yang disebut di akhir menjadi puncak penjelasan bahwa Rasulullah SAW sendiri meski makhluk paling sempurna tetap merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengakui ketidakmampuannya memuji Allah sebagaimana mestinya dan senantiasa beristighfar berulang kali setiap hari. Ia menunjukkan bahwa semakin tinggi makom seseorang di sisi Allah, semakin besar pula kesadarannya akan kelemahan dan ketergantungannya kepadanya. Dengan demikian, inti dari Sematek ini adalah ajaran tentang kerendahan hati spiritual atau tawadhu, fana dalam cinta ilahi, dan kesadaran penuh bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang layak disembah dan dipuji tanpa batas. Oke, mantap. Sekian dari saya, Ustadz Montaha. Semoga bermanfaat dan kita tetap sehat. Jangan kemana-mana. Ayo semangat belajar sebagaimana yang saya lakukan. Sekian, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalam.